Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marno di channel Ngoding Yuk. Kali ini saya akan membahas tentang logika. Kita di sejarah logika. Jadi menurut bahasa atau secara etimologi, kata logika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang kemudian membentuk kata logikos, di mana artinya adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diungkapkan dengan kata-kata atau bahasa. Sedangkan secara terminologi, pengertian logika ialah sebagai ilmu yang mempelajari jalan pikiran seseorang yang dikemukakan atau dinyatakannya ke dalam bahasa. Next, kita ke pengertian logika secara umum. Logika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari secara teratur asas dan peraturan penalaran yang tepat. Selain itu, dalam filsafat, ilmu logika juga membahas mengenai kesimpulan serta juga proses pemikiran dalam pendapatan suatu kebenaran. Nah, dengan demikian, ilmu logika ini diartikan juga sebagai ilmu yang mempelajari cara berpikir lurus, tepat, serta teratur. Pendapat lain yang mengatakan bahwa logika adalah suatu penalaran yang dilakukan atau dinilai sesuai melalui prinsip-prinsip validasi yang ketat. Ini menurut para ahli. Yang pertama adalah Aristoteles. Jadi menurut Aristoteles, bahwa pengertian logika adalah sebuah ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk pikiran itu sendiri serta hukum-hukum yang menguasai pikiran tersebut. Kedua adalah William Alston. Jadi menurut William Alston, pengertian logika yaitu studi tentang penyimpulan secara lebih cermat serta usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan atau penyimpulan yang sah dan yang tidak sah. Kemudian dari Indonesia sendiri, Bapak Sukadijo, bahwa pengertian logika adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan dalam penalaran. Kemudian Jan Hendrik Rapar juga mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, kemudian menurut W. Puspoprojo Eka Tigilarso bahwa pengertian logika adalah suatu ilmu mengenai kecakapan penalaran serta berpikir dengan tepat. Kita ke dasar-dasar logika. Yang pertama adalah penalaran secara deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang menggunakan informasi, premis atau peraturan umum yang berlaku untuk mencapai suatu kesimpulan yang telah dibuktikan kebenarannya. Dengan kata lain, penalaran deduktif membangun atau mengevaluasi suatu argumen deduktif dan dinyatakan valid jika kesimpulannya berupa konsekuensi logis dari premis-premisnya. Contoh argumen deduktif: semua makhluk hidup pasti akan mati. Premisnya adalah mayor. Yang kedua adalah manusia adalah makhluk hidup. Premisnya minor dan manusia pasti akan mati. Itu adalah kesimpulannya. Kemudian penalaran secara induktif. Penalaran induktif adalah suatu penalaran yang berawal dan dari rangkaian fakta-fakta khusus untuk kemudian menghasilkan suatu kesimpulan umum. Contoh argumen induktif: kucing Anggora memiliki sebuah jantung. Kucing Persia memiliki sebuah jantung. Kucing Bengal juga memiliki sebuah jantung. Nah, semua kucing pasti punya jantung. Nah, kita di manfaat logika. Jadi logika ini memiliki beberapa macam manfaat, banyak tentunya. Namun di sini saya hanya mengutip beberapa saja. Yang pertama adalah mendidik kekuatan akal pikiran dan mengembangkan akal pikiran sebaik-baiknya dengan melatih dan membiasakan atau mengadakan penelitian-penelitian tentang cara berpikir. Logika memungkinkan kita melaksanakan disiplin intelektual yang diperlukan dalam menyimpulkan sesuatu secara lebih tepat dan akurat. Kemudian mengenali dan menggunakan bentuk-bentuk umum tertentu dengan cara menarik
penarikan konklusi yang benar dan menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi. Nah, dengan membiasakan berlatih berpikir jernih, manusia akan mudah dan cepat mengetahui di mana letak kesalahan yang menggelincirkannya dalam usaha menuju kebenaran yang diperoleh dengan pikiran tersebut. Kemudian, membantu meningkatkan kualitas diri seseorang ketika dapat berpikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, metodis, dan koheren. Sekarang kita di macam-macam logika. Logika yang pertama adalah logika alamiah. Logika alamiah merupakan suatu logika kinerja dari akal budi manusia yang selalu berpikir secara cermat, tepat, serta lurus. Jenis logika ini merupakan kesatuan dalam sistem kerja pada komponen jiwa manusia yang dinamakan akal. Maksud dari logika alamiah adalah proses kerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan berbagai kecenderungan yang subjektif. Nah, logika alamiah ini juga sudah ada pada saat manusia dilahirkan. Sama dengan sifat alamiah, aliran arus dalam pengolahan informasi dalam sistem ini masih sangat murni tanpa ada pertimbangan dan pemikiran yang melibatkan rasa ingin, namun kecenderungan itu subjektif. Next, logika ilmiah ya. Next itu yang kedua adalah logika ilmiah. Nah, pengertian logika ilmiah adalah kinerja nalar manusia yang mempertajam pikiran dan akal budi manusia. Logika ini biasanya berkaitan dengan proses perumusan prinsip dalam konteks pengetahuan dan termasuk juga dalam perumusan hukum dan sains. Melalui logika ilmiah, maka akal budi manusia bisa bekerja secara lebih tepat, teliti, mudah, dan aman, sehingga terhindar dari kesesatan berpikir atau setidaknya mengurangi kemungkinannya. Nah, dalam penggunaannya logika ini selalu akan menyimpan sebuah alasan yang berhubungan dengan alasan lain. Dari logika ini biasanya akan timbul sebuah pembelajaran baik secara keilmuan, moralitas, dan sikap. Selain itu, tujuan dari logika jenis ini adalah untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan yang berulang dari peristiwa yang dialami oleh orang tersebut. Jadi demikian penjelasan tentang logika, sedikit sejarah dan juga manfaat logika yang saya bawakan tadi. Semoga membawa berkah untuk kita semua dan semoga bisa menambah ilmu dan wawasan untuk kita semua dan terlebih untuk saya juga. Jadi untuk kurang lebih itu saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan ini hanya sebagai referensi doang untuk teman-teman yang sedang mencari referensi. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.